Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nova Lisna Adinda Prayoga dari kelas C program studi Diploma 4 Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Perkenalkan, di sini saya akan presentasikan buku yang berjudul Resonansi Landreform Lokal Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar. Buku ini terdiri dari 193 halaman yang ditulis oleh Bapak Aristo Nugroho, Aryo Budiawan, Bapak Tulus Subroto, dan Bapak Suwarno. Buku ini diterbitkan oleh STPN Press pada tahun 2013. Buku ini membahas 3 poin atau 3 informasi penting. Yang pertama, desa Ngadangan sebagai sumber getaran ketika desa lain turut bergetar. Yang kedua, sekilas tentang desa Karanganyar. Dan yang ketiga, terjadinya resonansi landreform dan dampak resonansi landreform. Yang pertama, desa Ngadangan sebagai sumber getaran ketika desa lain turut bergetar. Desa Karanganyar merupakan salah satu desa di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini berbatasan langsung dengan desa Ngadangan yang dalam konteks landreform lokal merupakan sumber getaran. Oleh karena interaksi yang intens antara masyarakat dan pemerintah desa Karanganyar dengan masyarakat dan pemerintah desa Ngadangan, maka dalam konteks landreform lokal, desa Karanganyar juga turut bergetar atau bisa disebut beresonansi. Oleh karena masyarakat desa Ngadangan memiliki mekanisme unik dalam hal pengelolaan tanah yang diwarisi dari leluhur mereka sejak tahun 1947 yang dikenal sebagai landreform lokal ala desa Ngadangan, maka hal unik ini beresonansi di desa Karanganyar. Resonansi tersebut berupa mekanisme yang mewajibkan para pemilik tanah sawah untuk menyerahkan hak garap atas sebagian tanah sawahnya kepada pemerintah desa. Untuk selanjutnya oleh pemerintah desa diserahkan hak garapnya kepada keluarga petani yang tidak memiliki tanah sawah. Ikhtiar landreform lokal di desa Karanganyar memang belum mampu menjadikan keluarga petani yang tidak memiliki tanah sawah dapat memiliki tanah dengan luas yang sesuai dengan penetapan luas maksimum pemilikan tanah pertanian. Sejak tahun 1947, pemerintah desa Ngadangan hanya berhasil memfasilitasi penggarapan tanah sawah seluas 45 ubin kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah. Fasilitasi hak garap atas tanah sawah seluas 45 ubin saat ini telah menjadi adat desa Ngadangan karena telah dilaksanakan sejak 1947 hingga sekarang. Demikian pula halnya dengan desa Karanganyar yang mampu memfasilitasi garap atas tanah sawah seluas 90 ubin kepada petani yang tidak memiliki sawah, yang saat ini telah menjadi adat Karanganyar karena telah dilaksanakan sejak tahun 1947 hingga sekarang. Resonansi landreform lokal ala desa Ngadangan di desa Karanganyar membuktikan bahwa pandangan yang menyatakan bahwa pada dasarnya manusia jahat, egois, merupakan pandangan yang keliru. Landreform lokal di desa Karanganyar telah membuktikan bahwa pada dasarnya manusia baik sepanjang mendapatkan pencerahan, pengarahan, dan pengelolaan yang baik. Penerapan landreform lokal di desa Karanganyar telah menguatkan semangat hidup, guyup, atau harmoni di kalangan masyarakat. Poin yang kedua yaitu sekilas tentang desa Karanganyar. Kata Karanganyar bermakna karang, yang berarti pekarangan, dan anyar yang berarti baru. Makna Karanganyar berarti pekarangan baru. Desa Karanganyar sangat mengagumkan karena sampai saat ini masih memiliki dan mempraktekkan tanah buruhan desa. Sejalan dengan makna Karanganyar yang berarti kekaguman, maka setiap ikhtiar menerapkan landreform lokal diwujudkan dalam 4 ikhtiar utama. Yang pertama, mengatur penguasaan tanah yang lebih adil melalui pemberian hak atas tanah buruhan kepada para buruh kulian atas dukungan para kulian. Yang kedua, menjadikan pengaturan penguasaan tanah atau landreform lokal sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh kulian dan meningkatkan semangat guru para kulian. Yang ketiga, mengelola administrasi yang berkaitan dengan landreform lokal sebaik-baiknya. Dan yang keempat, memberikan pelayanan kepada para kulian dan buruh kulian agar pihak-pihak ini dapat memperoleh haknya masing-masing dan melaksanakan kewajibannya masing-masing.
Desa Karanganyar memiliki wilayah seluas 59,20 hektar dengan ketinggian 150 meter di atas permukaan laut. Secara umum, pemerintah Desa Karanganyar berupaya memberdayakan masyarakat, terutama bagi petani di desa tersebut yang tidak memiliki tanah sawah, dengan cara mendistribusikan hak garap atas tanah sawah. Sebagaimana diketahui, redistribusi hak garap atas tanah sawah di Desa Karanganyar merupakan bentuk kehormatan. Yang pertama, kekhasan lokal, karena tindakan ini berbeda dengan redistribusi tanah dan land reform yang dilakukan secara nasional. Yang kedua, dekonsentrasi kekuatan ketika pemilik tanah sawah yang relatif luas dikurangi kekuasaannya dengan penyerahan hak garap seluas 90 ubin atas setiap 250 ubin tanah sawah yang dimilikinya. Yang ketiga, peningkatan kemandirian, di mana petani yang tidak memiliki sawah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan memanfaatkan hak garap atas tanah yang diperolehnya. Poin yang ketiga yaitu terjadinya resonansi land reform dan dampak resonansi land reform. Resonansi terjadi atas ikhtiar para tokoh dan dukungan masyarakat. Ikhtiar diawali ketika R. Sosrowarjoyo, Kepala Desa Karanganyar tahun 1945 sampai 1977 menerapkan land reform lokal ala Desa Ngandangan yang digagas Sumotirto, Kepala Desa Ngandangan tahun 1947 sampai 1964 di Desa Karanganyar pada tahun 1947. Ikhtiar S. Sosrowarjoyo kemudian dipertahankan oleh kepala desa selanjutnya, yaitu Saminah, Cipto Sutarno, dan Suyono. Sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, land reform lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar sesungguhnya dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahap inisiasi yang terjadi pada awal diterapkannya land reform lokal di Desa Karanganyar, di mana ikhtiar datang dari dan oleh pemerintah Desa Karanganyar untuk masyarakat Desa Karanganyar. Yang kedua adalah tahap partisipasi yang terjadi ketika land reform lokal telah diterapkan hingga saat ini, di mana ikhtiar dilakukan dari oleh pemerintah Desa Karanganyar bersama-sama dengan masyarakat Desa Karanganyar untuk masyarakat Desa Karanganyar. Yang ketiga, tahap emansipasi yang merupakan tahapan yang belum terlaksana karena ikhtiar harus dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa Karanganyar. Oleh karena itu, land reform lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar berfokus pada yang pertama, penguatan inisiatif, di mana para kulian berinisiatif menyerahkan hak garap atas tanah sawahnya seluas 90 ubin untuk setiap 250 ubin yang mereka miliki. Meskipun inisiatif tersebut muncul setelah pemerintah Desa Karanganyar pada tahun 1947 menetapkan kebijakan penerapan land reform lokal. Yang kedua, penguatan posisi tawar, di mana para buruh kulian yang belum tidak berdaya menghadapi dinamika sosial kini lebih mampu menghadapinya dengan berbekal hak garap atas tanah sawah yang ada padanya. Yang ketiga, penguatan gerakan, di mana penerapan land reform lokal sesungguhnya merupakan wujud gerakan masyarakat desa untuk mengelola pertanahan yang lebih adil, lebih mensejahterakan, dan lebih mendukung terwujudnya harmonisasi sosial. Yang keempat, penguatan partisipasi, di mana kulian dan buruh kulian telah turut serta dalam penetapan land reform lokal dengan melaksanakan kewajibannya masing-masing. Ketika land reform lokal ala Ngandangan beresonansi di Desa Karanganyar, sesungguhnya telah terjadi pemberdayaan masyarakat berbasis komunikasi yang strateginya sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan komunikasi dengan cara membangun interaksi antar kepala Desa Karanganyar dengan masyarakatnya. Yang kedua, mengintegrasikan aliansi mitra strategis pemerintah Desa Karanganyar, kulian, dan buruh kulian dengan cara melibatkan mereka secara aktif. Yang ketiga, pendekatan langsung dengan cara menggalang kerjasama antar unsur dalam mitra strategis serta menggalang dukungan masyarakat Desa Karanganyar pada umumnya melalui tokoh-tokohnya. Selanjutnya yaitu dampak resonansi land reform. Land reform lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar membawa dampak bagi masyarakat dan juga membawa dampak bagi elit Desa Karanganyar. Untuk dampak bagi masyarakat, yang pertama, ada 76 kepala keluarga yang menerima tanah buruhan desa yang masing-masing luasnya 90 ubin. Yang kedua,
ada 76 kepala keluarga yang melaksanakan kerja bakti dan ronda malam bagi kepentingan seluruh masyarakat Desa Karanganyar yang berjumlah 179 kepala keluarga. Untuk yang ketiga, ada 76 kepala keluarga yang membayar PBB pajak bumi bangunan atas tanah buruan desa seluas 76 kali 90 ubin. Yang keempat, ada 179 kepala keluarga yang menikmati guyub, rukun, atau harmonisasi sosial setelah diterapkannya reform lokal di Desa Karanganyar. Dampak bagi elit Desa Karanganyar dan reform yang diterapkan di Desa Karanganyar dua dampak antara lain. Yang pertama, ada kesempatan bagi elit desa untuk menerapkan 4 prinsip pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar versi masyarakat Desa Karanganyar, yaitu adil, makmur, damai, dan sejahtera. Yang kedua, ada kesempatan bagi elit desa untuk turut menikmati fasilitas yang berkaitan dengan tanah buruan desa, misal hak garap atas tanah sawah atau tanah buruan desa, dengan tidak menimbulkan ketegangan antara masyarakat dengan elit Desa Karanganyar. Untuk yang ketiga, ada kesempatan bagi elit desa untuk menikmati situasi dan kondisi harmoni yang dibangun dengan basis semangat guyub yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kemudian, hubungan buku ini dengan hak dan kewajiban warga negara dapat ditandai dengan strategi pertanahan Desa Karanganyar. Kewajiban yang telah dilakukan pemerintah Desa Karanganyar sangat baik, di mana pemerintah Desa Karanganyar berupaya memberdayakan masyarakat, terutama bagi petani di desa tersebut yang tidak memiliki tanah sawah, dengan mendistribusikan hak garap atas tanah sawah yang luasnya 90 ubin, dan juga telah memberikan pekerjaan serta penghidupan layak bagi masyarakat. Pemerintah telah melaksanakan kewajibannya dalam perihal mensejahterakan rakyat serta membuat damai tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, di suatu sisi, rakyat juga menerima hak sebagai warga negara, yaitu pekerjaan dan kehidupan layak, atau bisa disebut kesejahteraan, serta kehidupan masyarakat adil, makmur, damai, dan sejahtera, menikmati situasi dan kondisi harmoni yang dibangun dengan berbasis semangat guyub yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.